kemarin waktu kami liburan di Kapadokia banyak banget yang DM berapa sih harga apa Beb? Harga biaya kesananya berapa, budget yang harus disiapkan berapa, dan apa aja sih yang harus disiapkan lah intinya. Jadi kami pengen nih ngelis biaya dari awal sampai akhir sampai kami pulang berapa sih total yang habis. So stay tune. Oke, kita mulai dari biaya awal dari berangkat ya, berarti naik bus. Kemarin tuh kami domisilinya di Izmir. Berapa sih bus dari Izmir ke Kapadokia itu? Berapa sih kemarin? Jadi kalau dari Izmir ke Kapadokia itu sebenarnya harga aslinya itu 77 lira. Tapi karena belinya hamin berapa jam jadinya itu 100 lira gitu. Jadi aku saranin nih kalau kalian mau jalan-jalan tuh keliling Turki atau kemanapun itu tuh jangan sampai kalau bisa hamin 2 sih udah beli tiket gitu karena lebih murah gitu. Soalnya kan kemarin kita nggak ada kepikiran ya kan untuk ke Kapadokia, tiba-tiba nih ayo dong pusing gitu ya kan habis ujian, refreshing lah ceritanya gitu. Karena kemarin tuh kan kami rencana kan mau berangkat cuma masih kayak ada berita bahwasanya lockdown. Ternyata lockdown itu untuk foreigner aja, nggak untuk lokal gitu. Tapi kalau semakin dekat dengan misalnya nih kalian di daerah mana yang dekat Kapadokia? Mungkin Kayseri gitu. Berarti tiket busnya ya semakin murah gitu. Tergantung sih kalian itu di mana gitu aja sih. Semakin jauh semakin mahal, semakin dekat semakin murah. Dah, setelah itu kita lanjut ke rincian biaya hotel. Kita waktu itu kami mesan hotelnya itu booking hotelnya di lewat aplikasi namanya itu Xtour ya. Iya, Xtour. Bisa juga hotelz.com atau booking.com juga bisa gitu. Tapi yang lebih murah di Hotel Z, tapi nggak rekomen ya kan? Iya, katanya itu kayak double gitu pemesanan gitu. Nggak rekomen. Xtour sih yang lebih recommended gitu. Jadi kami kemarin hotel itu kami pesan untuk 3 malam ya. Pertama itu kami ada nama hotelnya itu Minute Cave Hotel. Itu tuh bagus banget sih, pemandangannya parah banget, bagus banget. Parah, di situ tuh separah itu sih. Yaps, itu tuh langsung lihat balon gitu kan. Nah, itu tuh lumayan mahal sebenarnya. Harganya itu satu malam tuh 250 lira. Tapi karena corona jadinya itu ada diskon gitu loh untuk menarik pengunjung gitu ya, cuma 150 lira itu satu malam ya. Jadi 2 malam itu sekitar 150 kali 3 300 lira, 300-an lira itu, terus dikali 2 berapa ya? 600 ribuan gitu. 600 ribu gitu. Karena kenapa mahal ya, ada harga ada kualitas. Oh my god. Soalnya di Hotel Milat sendiri itu atau yang di sebelah si Milat tuh sendiri gitu, view-nya langsung balon gitu. Jadi kita tuh memang sedekat itu gitu penampakannya gitu. Kecuali kalau hotel yang murah, hotel yang berapa tele yang kayak gitu ya nggak ada gitu ya. Ada paling jauh banget gitu nampak balonnya gitu. Nah, dan itu review hotelnya juga udah 8.5 gitu, udah bagus banget. Bagus sih, pelayanannya juga bagus. Kita sampai di depan itu sampai ya, yuk kita bawa kamu di sini kan. Nah sampai itu lah, pokoknya the best lah, recommended banget sih. Abis itu tuh udah include sama breakfast ya gitu. Tapi breakfast Turki tau lah ya, ada zaitun-zaitunnya, kita cuma bisa makan kentang doang atau telur rebus sama sereal lah. Setelah itu tuh kan pesan 2 malam nih di si Miletnya. 1 malam itu kami pesan di hotel namanya Cappadocia Stone Rooms. Kenapa pindah hotel? Karena di Milannya sendiri mungkin karena tahun baru ya, jadinya itu harganya itu 600 ribu. Oke. Jadi kami mikir sayang banget nih, kami udah foto-foto di balon, ya udah nggak usah sih gitu, kayak hari terakhir hotel jelek aja deh gitu. Tapi bagus juga sih. Dan kebetulan pas di hotel terakhir, pas pula hari itu lockdown. Jadi ya
beruntung juga nih ya kan kayak gitu, bagus sih hotelnya, tapi pas pulang wah lockdown nih View-nya gitu. juga Lockdown nih gitu, kita dapat hotel yang murah gitu. itu hotelnya itu sekitar 131 Iya. lira, itu tuh 260.000 satu malamnya, karena tahun baru tuh lebih mahal gitu sebenarnya. Dan kalau itu di situ nggak ada breakfastnya gitu, jadi ya makan sendiri gitu. Dan kalau misalnya kebanyakan hotel yang tidak menyediakan breakfast itu tuh kalau mau breakfast sendiri bisa konfirmasi, tapi bayarnya 50 TL. Sekitar 100. Oke, lanjut yang berikutnya tentang apa sih wahana-wahana atau yang bisa kita naikin atau yang bisa kita main gitu. Jadi gimana? Jadi untuk pertama itu nanti kalau misalnya kita di hotel itu tuh bakal ditawarin sih kayak mau pergi sama guide atau mau pergi sendiri. Kalau sama guide itu kayak misalnya ada tipe-tipenya, ada red tour sama green tour gitu. Nah harganya itu sekitar 1 juta gitu, tapi cuma sehari doang gitu. Menurut aku sayang banget sih, bagus sendiri aja gitu. Oke. Yang kedua itu ada namanya itu wahana ATV, pasti sering dengar juga kan ATV itu apa. Jadi ATV itu kayak motor trail ya kalau dibilang, yang rodanya 4 cuma Kalau yang lihat SG kami pasti tahu ya yang gimana. terus itu tapi jalannya tuh bener-bener jalan trail gitu. Kami mau naik yang kami ini. kira tuh kan kami ikut nih berdua kan, kira ini tuh jalannya lurus aja gitu, ternyata jalannya tuh kayak tanah terus gak bukan datar lagi. gitu, terus lewat terowongan gitu loh. Jadi sampai aku pertama bawa nih, dan itu nggak bisa, itu sangat berat banget sih kalau mungkin karena nggak biasa ya. Terus dia yang bawa nih, dia bawa udah enak, tiba-tiba dia karena tanah itu nggak rata, jadi dia belok ke kiri, kami jatuh. Dan Iya. akhirnya dia bengkak merah guys. Jadi akhirnya sih tour guide, kan kami pakai tour guide untuk ATV-nya sendiri nih gitu kan. Jadinya tour guide itu bilang bahwasannya udah kalian dibawain aja gitu. Jadinya kami satu gitu kan. Jadi tour guide yang bawa, tapi kami boncengan gitu deh gitu. Tapi kalau untuk cewek yang nggak kurang berani nih gitu, nggak rekom sih kayak gitu. Harus ada cowok nih satu kok yang berani, atau nggak kawan cewek kalian yang emang udah sering nih bawa itu, yang udah lancar jago nih bahasanya main itu gitu. Tapi kalau kalian untuk sendiri atau yang kayak kami lah nih, jadi nggak rekom. Coba-coba Iya, ya. soalnya Karena jalannya tuh parah. parah banget, jelek banget gitu loh. Yang aku kira itu kayak lurus doang gitu loh, ternyata enggak, karena kita kan mulai gua gitu loh, jadi kayak masuk gitu. Dan itu pun lama, 2,5 jam ya 2 kan? jam 2 jam ya. 2 2 jam. jam dan harganya itu kemarin tuh sebenarnya harganya tuh 350.000. Itu untuk 2 orang tapi ya, karena itu kan motornya untuk 2 orang. Tapi kami bilang tolong dong kasih diskon gitu kan. Akhirnya karena Karena juga pakai pakai bahasa bahasa Turki Turki gitu, jadi mungkin mereka ngerti ya. Habis itu jadinya cuma 250.000. atau itu sekitar 125 TL. Iya, dibagi 2 tapi murah sih. Murah sih, itu kayak menurut aku yang di Kapadokia murah itu sih. Nah, dari awal berarti total dari kita berangkat itu berarti tadi 100 TL. Iya, 100 TL. Habis itu sampai di sana kita nyewa hotel, kita udah booking nih ya kan. Berarti total harga hotelnya itu 312 TL ditambah 100 TL udah 412 TL, ditambah nih kita main ATV itu 125, berarti hitung aja sendiri sih. Hitung aja pokoknya yang kami jelasin itu ya, itu hitung aja ya. Pokoknya sekitar segitu. Dah, yang kedua itu ada juga main apa namanya itu, bukan main sih dia bilang, kayak horse riding gitu loh, horse riding gitu. Jadi di situ tuh ada tipe-tipenya sih sebenarnya. Ada yang kita mau sunset, sunrise gitu. Kebetulan aku kemarin ambil sunset, itu tuh harganya itu sebenarnya satu jamnya doang ini 150 lira.
tapi aku bilang diskon dong gitu Kembali kan. lagi pakai bahasa Turki. Yap. Itu tuh 125 lira satu jam. Tapi itu memang bener-bener diawasi, nggak ditinggal gitu. Jadi aku dibawain gitu sejam gitu. Karena kan juga aku takut. Jadi yang untuk takut naik kuda, aku rekomen sih ini nggak tenang apa-apa. aja sih, tenang. Santai gitu. Ada kok yang pasti yang punya kuda tuh pasti ikut kok. Iya, nggak sendirian kok gitu. Kalau aku kemarin si Biba kan naik kuda. Kalau aku kemarin milihnya naik unta, tapi nggak naik, cuman foto doang 5 kayak menit, gitu. 5 5 menit sih, agak lebih sedikit gitu kan. Dibilangnya kalau foto 20 tele nih, kata dia kayak gitu. Cuma foto. Cuman foto. Oh, ya udah kayak gitu aku bilang kan, naiklah aku kan. Habis itu tiba-tiba kok lama gitu. Pas turun ditagihnya $10 kata dia kayak gitu kan. Sekitar 80 tele gitu. Ya aku protes dong. Loh, kamu bilang kan cuma 20 tele, kok aku dikasih harga yang mahal kayak gitu, harga turis kayak gitu. Ya aku nggak mau, aku bilang kayak gitu. Pokoknya disuruh bayar kayak gitu, ya kamu harus bayar. Ya saya nggak mau gitu. Kamu soalnya bilangnya dari awal 20 tele, kalau tahu kayak gitu aku nggak bakalan naik, aku bilang gitu. Jadi dikasihlah harga, ya udah katanya kita ambil jalan tengah, aku kasih deh 50 tele katanya gitu. Nah, dan udah siapnya aku bayar. Kan tadi pas aku naik unta itu kan di foto, Ada fotografer gitu. Iya, tiba-tiba datanglah si tukang fotografer nih lagi Bawa foto gitu kan. Habis itu disuruh bayar lagi, dibilangnya 30 tele katanya. Ya udahlah, aku nggak mau, mahal, aku bilang kayak gitu kan. Nggak mau lah, aku bilang gitu kan. Ya udahlah, untuk kamu 20 tele aja, ada yang kayak gitu kan. Ya udah deh, jadi total aku naik unta dengan 5 menit lebih sedikit itu 50 kan mbak ya, 70 tele gitu. Kalau harga unta 1,5 jam itu udah 300-an 50 tele. ya, 350 tele itu sekitar mau 700.000 1,5 jam geng. Jadi Gila banget ya. mahal. Jadi kalau misalnya rekomen naik apa, naik kuda sih gitu. Lebih murah. Lebih enak juga sih gitu. Sama sih. Lebih kalau unta itu kan, kalau menurut aku ya, itu unta tuh lebih tinggi gitu loh. Nah, kalau kuda tuh nggak setinggi itu, jadi kayak masih lah aman. Ya sih, unta setinggi itu sih. Kalau kalian yang belum pernah naik unta, pasti pas awal dia naik pasti langsung kayak gitu. Jadi ya itu sih. Next, besoknya itu kami ke museum, namanya di sana itu open air museum. Jadi karena kami kebetulan mahasiswa Turki, punya kartu pelajar dari Turki gitu, punya Resident permit dari Turki, itu cuman bayar 30 tele. Tapi kalau bagi orang asing itu bayar berapa? Itu 30 tele guys, itu 30 tele dapat kartu yang berlaku untuk setahun. Jadi Masuk kalian mau museum masuk berapa kali? Unlimited. Dan museum manapun lagi gitu. Museum mau di Istanbul, mau di mana pun suka hati, yang penting Berlakunya setahun. Iya, setahun gitu. Jadi itu rekomen banget sih sama pemerintah, dan wow gitu loh. Kalau untuk yang orang biasa itu sekitar 60 tele. 60 tele itu cuma sekali gitu, tapi itulah keunggulannya mahasiswa ya gitu. Terus kalau turis asing gitu tuh setahu aku ya 40 lira itu tuh, tapi cuma sekali masuk juga gitu, yang cuma bisa masuk sehari di Kapadokia gitu. Mahal sih kalau bagi turis ya, namanya juga turis, pasti mereka tinggikan harga gitu. Jadi ya mahal. Dan apa aja sih di dalam open air museum? Jadi di dalamnya tuh ya kayak apa sih jelasinnya, batu. Ini di sana tuh kan terkenal cave ya. Jadi gitu. sana tuh pemandangan tuh batu-batu semua. Tapi di dalamnya tuh ada kayak apa namanya sih, kayak gereja gitu loh, zaman-zaman dulu gitu. Tempat makannya zaman dulu gimana gitu lah, pokoknya tentang museum-museum lah gitu. Namanya museum ya. Sana juga spot fotonya juga bagus gitu. Banget sih. Kalau kalian tahu Gita Soft kemana, bisa lihat tuh di Instagram Gita Soft, dia sering banget ke Kapadokia. Nah, jadi sebenarnya tuh di sana tuh banyak banget museum gitu. Jadi karena kemarin low budget, jaraknya itu juga jauh gitu. Berarti kan kita harus punya mobil sendiri gitu. Dan yang paling dekat itu cuman si open air museum, cuman jaraknya cuman 1 kilo ya kan. Jadi kami ke situ aja sih. Kalau yang mau kayak jauh-jauh gitu nggak ada kendaraan, susah sih sebenarnya, karena rata
rata-rata yang kayak ke situ tuh sewa mobil gitu loh, jadi dia bisa kemana-mana gitu. Sedangkan kami nggak bisa sewa mobil juga karena nggak bisa bawa mobil gitu kan. Ya makanya kayak lebih dekat yang open air museum, yang museum lain tuh jauh gitu loh, 7 kilo 8 kilo mungkin ya gitu. Jadi kami nggak sempat ke situ. Paling kayak naik kuda tuh, jadi kita tuh tahu kayak apa tuh banyak gua-gua juga, tapi nggak ke museum-museum kayak museum yang lain gitu sih. Jadi sebenarnya tuh di sana tuh banyak banget museum gitu. Jadi karena kemarin low budget, jaraknya itu juga jauh gitu, berarti kan kita harus punya mobil sendiri gitu. Dan yang paling dekat tuh cuman si open air museum, cuman jaraknya cuman 1 kilo ya kan. Jadi kami ke situ aja sih. Kalau yang mau kayak jauh-jauh gitu nggak ada kendaraan susah sih sebenarnya, karena rata-rata yang kayak ke situ tuh sewa mobil gitu loh, jadi dia bisa kemana-mana gitu. Sedangkan kami nggak bisa sewa mobil juga karena nggak bisa bawa mobil gitu kan. Ya makanya kayak lebih dekat yang open air museum, yang museum lain tuh jauh gitu loh, 7 kilo 8 kilo mungkin ya gitu. Jadi kami nggak sempat ke situ. Paling kayak naik kuda tuh, jadi kita tuh tahu kayak apa tuh banyak gua-gua juga, tapi ya ke museum-museum kayak museum yang lain gitu sih. Jadi kan di Kapadokia itu kan terkenal dengan balon ya kan, balon. Kenapa nih kita nggak naik balon? Karena ya untuk harga balon sendiri ya mahal gitu. Kemarin dikasih Mahasiswa. apalagi seorang mahasiswa gitu ya. Ya kalau kalian bisa naik balon, kita semua bisa naik balon, tapi ya kalau bagi kami ya nabung dulu. Dan banyak juga sih yang nggak harus dilakukan. Kan kita nggak naik balon nih, kan banyak juga yang bisa kita lakukan gitu tanpa naik balon, bisa naik kuda gitu. Untuk harga balon sendiri itu berapa euro? Harganya itu aku euronya lupa banget ya, cuma liranya itu 550 lira. Itu sebenarnya pas karena covid gini loh, jadi untuk menarik wisata gitu. Kenapa? Karena pas covid kayak gini nggak rame gitu loh di Kapadokia gitu. Harganya aslinya itu katanya 1000 lira. 1000 lebih sih. 1000 lebih, tapi karena covid kata si itunya, dia bilang bahwasan ini udah murah. Kenapa? Karena covid, untuk menarik terus wisatawan gitu loh gitu. Tapi ya masih mahal sih untuk kami kan, 1 juta gitu. Itu tuh nggak berdua ya, itu per orang. Per orang itu 1 juta. Itu dan waktunya 1 jam untuk melihat sunrise gitu. Kebetulan juga aku tuh sebenarnya agak trauma dengan ketinggian gitu. Jadi masih ragu gitu loh, agak takut, was-was gitu. Nah, kita lanjut nih ke bagian makanan. Kemarin itu kami tuh makan cuman sehari sekali karena budget makan satu mahal. Yang paling murah itu 40. itu pun kita dapat paling Cuma corban. mie sih Ya sup-sup kayak gitulah ya gitu. Nah, jadi kami putuskan kita harus bisa nih sehari makan gitu aja sih. Tapi kami makannya yang pakai nasi gitu, jadi kan kenyang gitu kan. Karena pagi kan udah dapat nih breakfast kan, maksudnya siang itu udah siang makan nih. Habis itu malam itu maksudnya itu kayak untuk ngurangi berat badan juga, kayak makan roti aja gitu. Aku juga beli oatmeal, bisa makan bisa minum di hotel gitu. Jadi ya aman sih, bukan lapar selapar-laparnya gitu. Iya masih aman sih, jangan takut kelaparan gitu. Iya. Kami kemarin tuh makan seharinya itu 55 tele. 55 tele sekitar 150.000, 110-an lah atau segitu lah, pokoknya 100 lebih gitu. Nah pokoknya kami perharinya 55 tele. Hitunglah berarti 4 hari, 55 kali 4 berapa lah, segitulah kami makan selama di Kapadokia. Nah, dan makanan yang terkenal di Kapadokia itu sendiri itu Potri kebab. Oh my god, itu enak banget. Dan aku tuh belum pernah nyoba kebab di Turki sendiri. Yang paling enak tuh belum ada kami dapatkan setelah ke Kapadokia, baru Potri wow. Gimana? Rasanya sih sama kayak di Indo gitu, kayak gulai tapi bukan gulai gitu, warnanya agak hitam gitu, apa ya namanya, nggak tahu lah gitu. Pokoknya bagi lidah Indo tuh masuk kali sih. Iya, ada nasinya juga, kenyang banget. Di situ juga ada sih banyak supermarket seperti Bim, Ayus Bir,
Ya itu aja sih kayaknya, pokoknya bisa beli sih di situ, makan di hotel atau masak pop mie, Indomie cup iya, gitu bisa. gitu. Pokoknya banyak sih jajan-jajanan gitu, nggak mesti harus beli ini, beli Korean food, beli Chinese food gitu. Soalnya kan banyak juga cemilan-cemilan yang bisa kita beli yang lebih murah lah, harga-harga mahasiswa gitu. Segitu aja sih budget kami selama di Kapadokia. Dan ini nih perjalanan pulang lagi kita bahas. Waktu itu kami pesan bus itu H-1 mau pulang gitu. Jadi kami dapat harga bus itu 88 TL untuk ke Izmir gitu. Jadi ya lebih murah kan, yang awalnya kita dapat 100, ini cuma dapat 88 pada H-1 gitu. Gimana yang H-H sebelumnya gitu, pasti lebih murah sih gitu. Dan waktu perjalanannya itu sekitar 15 jam. Dan banyak juga sih bule-bule yang kayak ke Denizli, Pamukkale. Kemungkinan kami the next trip ini ke Pamukkale, Denizli. Stay tune aja kami Nanti di kami Pamukkale. hitungin juga biayanya berapa, jadi nggak ragu untuk kesini berapa harusnya gitu. Pokoknya kalian nggak usah takut sih mau ke Kapadokia, gimana sih harga hotelnya, pokoknya itu udah dibilang gitu, segitulah harga mahasiswa yang kayak kita nih mahasiswa gitu, pasti gitu, nggak mahal banget sih, kecuali kalian mau naik balon gitu, ya tergantung sama kalian sih gitu. Dan juga kalau souvenir itu kalau misalnya bisa nawar dengan bahasa Turki itu bisa dikasih murah gitu. Ada juga yang mahal, ada juga yang murah gitu sih. Pokoknya kami saranin ngomongnya kalau kalian yang bisa bahasa Turki. Kalau bahasa Inggris tuh ya mungkin mereka mahalin gitu ya, karena turis, wah turis nih gitu. Oh iya, ada satu lagi kejadian yang unik banget. Jadi nih kami kan pergi makan nih, mau pulang, mau beli makan nih untuk siangnya kan. Jadi ke restoran Korea itu kami beli ramen sih, harganya 35 lira udah sama nasi. Dah, terus ada anaknya gitu loh. Jadi kami bicara sama anaknya pakai bahasa Turki. Kamu sekolah di mana gitu kan. Terus pas udah kan nunggu tuh kan. Abis itu ibunya bilang gini, udah selesai nih gini. Ternyata dikasihnya apa coba? Hadiahnya kimbapnya itu banyak banget, gila banget. Itu tuh harganya 60 lira. Wow banget kan. Jadi kami ini hadiah nih, kata dia gitu dulu, bahkan kami dikasih kan, ini ya hadiah untuk kalian, ini kimbab kata dia, Karena dia tahu juga kita orange atau mahasiswa ya. oh, makasih banget ya gitu. Soalnya kan kami sebelumnya juga langganan di situ gitu kan, rasanya ya rasa Biasa aja biasa sih, nggak kayak Korea banget gitu kan, karena kayak ya masa masa juga orang orang Turki. masa orang Turki gitu, nggak tes Korea sih ya, itulah gitu. Oke, segitu dulu ya dari kami. Segitulah biaya rincian kalau ke Kapadokia dengan harga mahasiswa gitu. Jadi ya ditunggu di Kapadokia buat kalian yang belum pernah. Sangat bagus Bagus banget sih, tapi pertama-tama pasti karena kemarin COVID ini sepi banget sih Pak. Ya, pokoknya sebelum COVID parah sih, bersyarat banget orang. Paling banyak orang Rusia, Indonesia, Malaysia. Pokoknya 3 itu, Indonesia, Malaysia, Rusia. Oke, See you. Bye. bye guys.